Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya akan mengangkat mengenai apa sih susahnya menjadi seorang koordinator penonton. Di samping saya sudah ada Mbak Wulan. Assalamualaikum Mbak Wulan. Waalaikumsalam. Mbak Wulan terpikir tiba-tiba untuk menjadi seorang koordinator penonton? Sebelumnya Enggak pernah, tapi pada akhirnya memutuskan sudah perjalanan hampir 7 sampai 8 tahun ya menjadi seorang koordinator penonton. Apa sih waktu itu yang kesempatan itu datang karena apa waktu itu? Dulu itu sebetulnya nerusin bisnis mama ya. Mama dulu itu koordinator penonton. Oh, jadi ini udah turun menurun? Iya. Oh. Tadinya sih saya kurang srek gitu karena dulu itu masih muda, terus masih yang pengen kejar karir, dengan setengah hati sebetulnya dulu itu bantu mama. Pada saat mama udah memutuskan nggak mau lanjut karena udah faktor usia juga, saya yang lanjutin. Awal mulanya sih gampang gitu karena cuman dari melanjutkan bisnis orang tua kan. Di situ juga kebutuhan penonton masih yang terbilang minim ya. Nyarinya tuh yang kalau orang bilang sekarang alay gitu kan. Tapi semakin hari demi hari punya banyak link, mereka TV sekarang itu lebih senang pakainya tuh komunitas, kampus. Nah, kesulitannya itu di situ. Berarti ketika melanjutkan gitu ya, pasti ada proses juga kan, beradaptasi, masuk ke stasiun TV-nya juga kan mungkin tidak mudah ya. Waktu itu awal-awal berapa program yang dipegang? Awalnya walaupun saya juga nerusin dari mama ya, tetap perjuangannya dari saya juga gitu. Kalau untuk di TV yang mama dapat dari mama itu ada 2 program, tapi terus bungkus, tetap lanjutnya saya yang berjuang untuk dapetin program. Awal-awal yang dari saya sendiri sih 1, terus karena kinerjanya bagus juga, ada program baru bertambah lagi 2, 3. Sampai pernah maksimal tuh pernah sebanyak apa waktu itu? Programnya? Program pernah sampai ke 9 program. 9 program? Ya. Dalam waktu berapa lama waktu itu? 6 bulan. 6 bulan. Pusing nggak Mbak? Banget. Pusing banget. Apa yang benar-benar membuat yang pasti mengalami titik di mana stres? Iya. Iya. Apa yang membuat itu terjadi? Kalau untuk cari penontonnya sih saya udah nggak terlalu stres ya, karena udah pengalaman, udah banyak teman-teman yang bantu juga. Stresnya itu kalau lagi dikomplain, kadang keinginan kreatif dengan produser, dengan talent suka beda-beda gitu. Itu aja sih. Jadi artinya ketika kita sudah mengakomodir maunya kreatif, tapi ternyata produsernya tidak bisa menerima. Pernah mengalami yang harus diganti? Pernah. Dan dalam waktu berapa lama mencari penggantinya? Biasanya sih dari stasiun TV tuh nggak pernah langsung ganti, sekarang juga enggak gitu. Ya besoknya aku ganti. Tapi luar biasa pasti kan mendengarkan komplain-komplain mereka. Ya. Lumayan pedes. Sakit hati. Iya, itu pasti. Ada yang pernah benar-benar membuat pada akhirnya Mbak Wulan merasa, aduh kayak saya berhenti deh dengan pekerjaan ini? Ada. Pernah. Waktu itu kenapa Mbak ceritanya? Ini sih kalau yang pertanyaan ini ya belum lama terjadi nih. Jadi ada salah satu program di stasiun TV yang saya pegang dari budgetnya minim banget. Saya coba bantu selama 7 tahun ini karena chemistry-nya kita udah dapet. Saya udah deket sama beberapa orang di sana. Kalau untuk profit, saya udah nggak mikirin lagi di satu program itu gitu. Tapi ada salah satu tim ya yang mungkin nggak, ya biasa ya namanya dunia kerja, ada yang nggak suka, ada jatuh omongan itu. Saya di situ tuh hanya karena uang gitu. Ya memang sih kita kerja itu untuk uang ya, cari uang, tapi semata-mata nggak cuma uang. Saya dapat terima
hinaan seperti itu, akhirnya memutuskan cabut dari program itu. Awalnya sih beratnya yang saya pandang di situ kan nggak cuma 1-2 orang, tapi lama-lama kok saya mikir, buat apa ya saya bertahan di program ini yang profitnya juga bukan di situ yang saya lihat gitu. Saya bisa kok di TV lain, saya bisa kok di program lain gitu yang lebih menghargai saya gitu. Akhirnya keputusan itu kemarin sih, belum kejadiannya belum lama saya keluar. Waktu itu saya percaya aja rezeki udah ada yang atur gitu. Dan alhamdulillah 2 minggu setelah keluar dari program itu saya beruntun dapat program banyak. Jadi artinya sudah mengambil keputusan yang tepat ya. Dan yang paling penting catatan buat kita adalah ikhlas. Benar ya, kita percaya bahwa rezeki yang sekarang kita lepas, insya Allah pasti akan ada di kemudian harinya. Nah, Mbak Wulan kan juga pasti harus mengatur waktu, di mana memang kalau kita bicara program produksi, seorang produksi itu kan program itu ada yang bahkan sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Mengatur waktu dengan keluarga bagaimana? Kalau dulu agak susah sih ngatur waktunya karena saya masih terjun langsung. Kalau sekarang alhamdulillah saya udah ada 16 orang karyawan. Jadi di setiap program itu udah ada yang jaganya. Kalau di agensi ini koordinator penonton itu disebutnya korlap, koordinator lapangan. Jadi alhamdulillah sekarang waktunya lebih banyak di rumah. Karena sudah banyak yang sistem itu sudah berjalan gitu ya, jadi sudah tidak perlu lagi Mbak Wulan hadir di saat-saat tertentu gitu. Kalau kita bisa mention sekarang, program-programnya juga cukup ternama ya. Mungkin bisa di-mention program-program apa yang memang kehadiran timnya Mbak Wulan, penonton-penonton dari Mbak Wulan ini benar-benar yang menjadikan salah satu atmosfer yang sangat meriah. Bisa di-mention program-program apa saja? Indonesia Lawak Club Trans 7, Hitam Putih Trans 7, Lenong Rempong Trans 7, Tadabur baru hari ini nih perdana, Parodi Show Trans 7. Dulu sempat buka empat mata juga, Goyang Sesar juga gitu ya. Goyang Sesar sempat? Nggak sempat ya. Jadi artinya memang tadi balik lagi ya, chemistry kerjasama yang paling penting ternyata terjalin harmonis antara Mbak Wulan maupun dengan pihak stasiun TV gitu. Dan sangat punya andil besar ketika memang penonton itu hanya diam gitu ya, tidak memerahkan acara gitu. Nah, adakah treatment atau memang Mbak Wulan juga memenuhi permintaan-permintaan dari stasiun TV yang saya mau misalnya gitu ya, penontonnya seperti ini gitu. Ada permintaan-permintaan seperti itu? Ada. Biasanya apa aja sih yang mereka minta? Kalau untuk di Trans 7 ya, itu rata-rata minta ke aku itu tergantung acaranya ya. Nah, nanti seperti apa aja kita akan ngobrol setelah yang satu ini ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Wulan. Mbak Wulan, tadi saya melanjuti pembicaraan tadi mengenai biasanya seperti apa sih permintaan-permintaan mereka, apakah mahasiswa gitu atau memang mau mencarinya yang orang-orang pekerja profesional lainnya. Ada permintaan seperti itu? Rata-rata kalau di program Trans 7 itu mereka lebih ke mahasiswa beralma mater. Terus kalau ada juga yang acaranya itu pengajian, ya ibu-ibu pengajian. Ada juga kalau kayak aku kan megang Indosiar juga ya, itu The Terong, Mamia, itu alay, bebas. Makanya terciptalah penonton alay tersebut ya. Nah,
untuk menjaga gitu ya, menjaga silaturahim juga dengan kan kita harus memaintain penonton gitu ya. Biasanya apa yang membuat mereka merasa nyaman gitu kerja dengan Mbak Ulan maupun dengan tim? Aku lebih treatment ke temen ya, teman kerja gitu. Jadi lebih nggak dengerin apa maunya mereka. Terus evaluasi kerja setiap minggu itu aku pasti tanya di mana gitu. Jadi nggak hanya nunggu komplain. Terus sebulan sekali aku pasti ketemu mereka ngobrol-ngobrol gitu. Jadi biar ketemu maunya gimana. Pernah tidak hadir penonton yang Alhamdulillah sejauh ini nggak pernah. Jangan sampai. berarti mereka komitmen? Terlambat pernah? Terlambat pernah. Konsekuensinya biasanya apa? Mungkin aja dari stasiun TV-nya saya potong. Pernah terjadi seperti itu? Di transmisi enggak, alhamdulillah. Tapi di TV lain pernah? TV lain ada. Ada. Karena memang kondisi penontonnya tidak bisa hadir sesuai dengan jam yang ditentukan. Iya. Biasanya mereka langsung komplain pada saat itu. Iya, langsung komplain. Dan untuk Mbak Ulan sendiri menghadapi penontonnya bagaimana? Sudah hadir tapi tidak bisa ikut dalam program itu dan pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Biasanya kalau kesalahan dari mereka saya tegas. Jadi artinya memang konsekuensinya mereka ya. Iya. Kesulitan nggak awalnya kan mungkin karena melanjuti untuk mencari proses penonton itu tidak sulit gitu ya. Tapi begitu permintaan semakin banyak kan Mbak Ulan harus mengembangkan lagi gitu ya penonton-penonton seperti itu. Nggak merasa sulit gitu? Tetap dengan effort yang luar biasa pasti. Awal-awal sulit karena saya masih sendiri. Jadi masih cari sendiri, dibantu sama adik pun kan masih belum terlalu bisa untuk birokrasi gitu. Jadi dia lebih ke jaga gawang lah ibaratnya, jaga studio. Itu aku ke kampus cari. Coba cerita gimana kendalanya? Ketemu ketua BEM-nya, ya kadang penolakan juga sering didapat ya gitu. Tapi tetap aku ayo maju aja. Paling tidak aku udah info, udah sounding, bisa lo mau nonton lewat gue nih gitu. Jadi saat itu sih mereka nggak bilang iya gitu. Tapi setelah pengalaman sekarang, pembelajaran sekarang tuh ternyata dampaknya tuh mungkin 2 bulan kemudian, Mbak, aku mau dong nih nonton gitu sama teman kampus. Kadang kalau dulu kan masih pakai motor ya Mbak ya, jadi kalau udah berangkat gitu tiba-tiba di jalan kan ya cuaca kita nggak tahu ya, sementara deadline minggu depan nih harus dapat kampus, ternyata belum dapat tuh sedihnya di situ. Sekarang alhamdulillah semua kampus hampir dibilang se-Jakarta udah kenal semua, jadi udah sekarang tinggal telepon yang mana iya. mereka mau langsung bisa mereka datang dan bergabung ataupun hadir nonton secara langsung program-program tersebut ya. Nah, artinya kita melihat sebuah perjalanan Mbak Ulan ini pasti tidak lepas dari dukungan keluarga maupun suami. Pada awalnya suami mendukung? Awalnya dia mendukung. Dari awal dia memang selalu support saya ya. Karena melihat pasti istrinya harus naik motor pulang pagi mungkin tengah malam, karena kita bicara produksi program kan tidak ada aturan waktunya seperti orang yang bekerja. Dia selalu jemput sih Mbak, selalu luangin alhamdulillah waktu. Ya. Kalau pulang malam dia selalu jemput. Dan anak-anak? Anak-anak titip mama. Anak-anak titip mama. Karena itu bagian ya kita berikhtiar ya, kita harus memilih antara menjadi ibu rumah tangga ataupun memang kita bisa memberikan pekerjaan sekali lagi untuk orang banyak, ya kan, itu pasti yang menjadi pegangan untuk Mbak Ulan sampai sekarang masih bertahan. Apa sih Mbak yang benar-benar membuat Mbak Ulan bertahan gitu? Kalau dulu sebelum saya punya banyak karyawan, lebih ke ekonomi ya. Ekonomi dan ya ekonomi lah. Tapi begitu sekarang udah punya beberapa karyawan, ekonomi juga udah baik, untuk bisnis yang lain pun sebenarnya bisa, tapi sekarang lebih ngelihat ke mereka gitu. Kayak kemarin pada saat puncaknya saya merasa dihina, saya udah males gitu kan, di balik layar gitu udah males, udah capek, nggak dihargain.
pengennya bubar gitu. Tapi terus ngeliat semangatnya anak-anak tim saya ini yang bikin ayo deh terus lagi, lu juga masih mau maju gitu. Karena sekarang saya udah tinggal yang terima job, kontrak, modalin gitu. Sementara yang lebih lebih banyak mengamankan program itu penonton lebih ke tim gitu, lebih mereka yang nyari gitu. Artinya mereka sudah bisa berdiri sendiri ya. Kemarin sempat lagi galau ya kata orang, lagi galau, udah deh bubarin deh gitu, capek begini gitu. Tapi anak-anak ayo dong mbak, jangan gitu. Sebenarnya mereka bisa gitu, tanpa saya mereka bisa buka sendiri gitu kan. Tapi mereka nggak mau, mungkin udah nyaman juga sama saya ya. Nggak mbak, nggak berani pegang program gitu. Ya udah pegang lah rame-rame gitu kan ada 5 program. Mau berhenti deh, udah capek. Terus enggak lah mbak, ayolah kita sama-sama gitu. Udah deh mbak, di rumah aja deh sama anak-anak deh. Udah kita yang pusing, kita yang capek gitu. Tapi alhamdulillah sih semua tim tim aku terima kasih banyak. Nah, sekarang kan itu bagian dari proses dimana memang pasti setiap manusia mengalami titik jenuh gitu ya, mengalami titik yang aduh rasanya saya sudah tidak kuat lagi, tapi melihat semangat gitu ya, melihat support dari teman-teman gitu ya, rekan kerja tadi yang membuat pada akhirnya menjadi seorang koordinator penonton ini terus dilanjutkan. Nah, Mbak Wulan sendiri gitu ya, kita bisa bilang memang ini meneruskan dari seorang ibu gitu ya, yang dulunya juga melakukan pekerjaan yang sama gitu. Apakah pernah terpikir gitu ya untuk membuat sebuah usaha lain? Pernah? Sudah pernah mencoba? Pernah. Lalu? Nggak jalan. Ternyata memang artinya rezeki kita harus sadari ya, memang lewat dengan acara seperti ini ya. Nah, saya akan bicara lagi mengenai omsetnya, tapi setelah yang satu ini ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah dan juga dengan Mbak Wulan. Mbak Wulan sekarang sudah menikmati hasilnya dan mungkin bisa menjadi bagian yang juga memotivasi teman-teman lain gitu ya. Bisa diungkapkan sekarang omsetnya berapa dalam 1 bulan kurang lebih? Bersih ya? Udah gaji karyawan 70 juta dalam 1 bulan? Luar biasa, subhanallah. Alhamdulillah. Jadi benar-benar sudah memperbaiki ekonomi ya, bahkan untuk keluarga. Dan yang paling terlihat adalah sudah mempunyai rumah sendiri. Iya, alhamdulillah. Nah, artinya di situ juga kita belajar, artinya dengan nilai rupiah yang kita dapat, kita terus bisa menyisihkan gitu ya. Tetap melihat yang namanya kita sedekah gitu ya, ataupun itu bentuk zakat. Itu ditanamkan kepada tim-tim, iya, ya, rekan-rekan kerja. Biasanya apa yang dilakukan? Ataukah memang menggalang sebuah kegiatan sosial, misalnya seperti itu? Iya, biasanya karena kita banyak dibantu sama teman-teman mahasiswa ya. Terkadang mahasiswa itu suka bikin acara baksos. Itu alhamdulillah dari tim kita itu selalu kasih support gitu, kasih support dana. Itu juga salah satu hal yang bisa bikin kerjasama kita dengan para kampus lebih berjalan gitu ya. Nah, terus kemarin juga alhamdulillah
kurban Idul Adha, teman-teman semua kumpulin untuk kurban. Semua saya. Jadi apa artinya? Jadi memang mencoba untuk apa yang kita terima itulah yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang sekitar yang bahkan mungkin belum seberuntung kita, gitu ya. Nah, melihat perjalanan tadi, gitu ya, Mbak Wulan sekarang sudah memiliki 16 karyawan. Itu bagiannya apa aja, Mbak? Jadi di setiap lokasi syuting, saya ada namanya yang korlap tadi itu, mereka per program udah pegang sendiri-sendiri, maksimal 2 orang. Kalau untuk di kantor ada lagi yang standby 5 orang, itu tim untuk mencari mahasiswa tersebut. Gitu. Karena kan saya lebih fokusnya di mahasiswa ya. Kalau alay ada lagi 1 orang yang khusus pegang gitu. Itu kalau alay sendiri job desk-nya apa? Lebih mencari seperti penonton yang Iya. Biasanya kalau di Indosiar itu ya, warga sana tuh udah ada kita kumpulin. Jadi udah kita kasih schedule juga, setiap hari datang ke sini jam segini. Nah, salah satu karyawan alay ini bertugas untuk koordinir alay, dia udah standby di sana gitu. Udah tinggal setiap nampung hari aja, gitu. setiap hari ya. Senin sampai Minggu. Nah, kita bicara persaingan antar koordinator penonton, pernah terjadi? Pernah. Gimana ceritanya, Mbak? Dulu itu sering banget ya satu program di compare dua agensi. Dulu sih saya nggak pernah ada pikiran apa-apa ya, jadi ya ayo aja, mau digabung berapa agensi pun ayo aja gitu. Tapi begitu dijalani ternyata nggak sehat kalau menurut aku ya, Mbak Regina. Jadi ya yang saling saing-saingan, yang saling menjatuhkan itu tuh banyak banget gitu. Terus karena saya merasa aduh nggak nyaman gitu, merasa jadi kerjanya nggak genah gitu ya. Lebih ke arah jadinya nggak berkah nih kalau ngedumel terus gitu. Akhirnya saya tolak job yang satu acara itu ada banyak agensi, jadi kalau mau pakai saya sendiri aja gitu. Karena lebih ke kasihan yang di lokasi. Korlap saya kan kalem-kalem Mbak gitu. Jadi kalau di compare sama orang yang korlapnya serem-serem itu, aduh kasihan yang jaga. Jadi mending nggak pernah aku ambil. Nah, kalau untuk bicara tadi persaingan gitu ya, tapi sekarang kita pernah juga pasti merasakan namanya kerugian. Pernah dialami? Pernah, tapi jarang banget ya. Pernah lah. Mungkin atau bisa kita bilang ekstrimnya pernah ditipu? Ditipu pernah. Pernah. Gimana ceritanya, Mbak, waktu itu? Ceritanya. Jadi dulu itu ada teman agensi juga, dia itu pegang di terus biasalah kalau agensi seperti kita kan banyak butuh modal ya, Mbak ya. Karena merasa pingin bantu, aku bantu modal. Ternyata uangku dibawa kabur. Pernah merasakan itu? Pernah. Oh ya? Dan mungkin nilainya nggak sedikit? Bagi saya sih nggak sedikit ya dulu ya. Ada 70 juta. Dan apa yang usaha yang dilakukan Mbak Wulan pada saat waktu itu? Dulu pernah ke rumahnya, tapi tanggapannya nggak welcome gitu kan. Cuman katanya sih mau ganti. Kesini-sininya kita tanya-tanya, orangnya udah nggak tahu kemana. Awal-awal shock gitu ya, maksudnya uang segitu saya cari dari pagi sampai malam gitu. Meninggalkan anak-anak? Meninggalkan anak-anak. Soalnya nggak ikhlas, tapi alhamdulillah suami bilang ikhlasin Mi gitu, ikhlasin nanti dapat yang lebih. Ikhlas di ucapan gitu, tapi hati masih ya Allah gitu kan, uang segitu nyarinya gitu. Tapi lama-lama ya deh diikhlasin deh gitu. Memang mungkin bagi saya itu rezeki saya yang diambil, tapi mungkin itu rezekinya dia deh, rezeki itu nggak tahu punya siapa gitu, mungkin saya dikasih yang lebih nanti. Ya alhamdulillah setelah saya benar-benar ikhlas ya sampai sekarang job berdatangan, punya banyak karyawan sekarang, seneng gitu kan, bisa bantu mereka. Dan tidak pernah ketemu sama orang itu lagi? Yang ketemu malah adekku di salah satu mall. Tapi dia pura-pura nggak kenal. Siapa ya gitu, terus langsung ngibrit lari. Ya udah biarin aja. Tapi itu juga kita belajar menjadi lebih hati-hati ya. Iya. Artinya
kepercayaan itu kan tidak semua orang bisa memegang secara utuh. Ya, apalagi kalau kita bicara sekarang uang, benar nggak artinya banyak kesempatan di mana yang memang terjadi, apalagi kalau kita mendengar dunia entertainment gitu ya, tidak hanya sebatas koordinator penonton, bahkan ada manajer yang membawa kabur uang artisnya, itu kan terjadi seperti itu. Tapi mungkin dari pihak kita adalah bagaimana kita tetap terus berhati-hati gitu ya, mengangkat yang namanya sebuah kepercayaan itu tidak mudah gitu. Nah, Mbak Wulan sekarang kan sudah memiliki anak buah juga, pasti menanamkan rasa-rasa kepercayaan itu kepada mereka gitu. Iya, dilakukan itu seperti itu. Saya yang penting punya karyawan itu jujur. Pinternya nggak penting, karena pinter masih bisa saya latih gitu. Tapi kalau jujur itu kan dari hati ya. Yang penting jujur, niat kerja, itu aja. Ada yang paling lama berapa tahun yang sudah ikut Mbak Wulan? Paling lama dari awal ada 7 tahun. 7 tahun sudah ada sampai sekarang? Ada sampai Alhamdulillah. sekarang. Pernah rebutan penonton nggak Mbak Wulan antar sesama agensi? Pernah, tapi akunya nggak mau ambil pusing, jadi tinggal tanya aja, kamu mau ikut siapa? Kalau dia bilang ikut yang itu, ya udah. Saya nggak pernah, ini kan biasanya ini punya gue, enggak, saya nggak kayak gitu, males. Timbang 1 orang 2 orang ya kan, jadinya dosa deh. Alhamdulillah ya, sekarang Mbak Wulan sudah Mbak Wulan bersama suami dan anak-anak dalam posisi yang kita terus bersyukur, ekonomi semakin membaik gitu ya. Terus tetap bekerja secara profesional dengan pekerjaan yang ada sekarang tanpa juga melupakan keluarga. Mudah-mudahan bisa berkah dan terus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Ya. Terima kasih Mbak Wulan ya. Ya. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Wulan, salah satu koordinator agensi penonton. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana mencoba untuk tetap ikhlas di tengah banyaknya persaingan, di tengah juga merasakan sebuah kerugian, tapi insya Allah akan menggantikan jauh lebih besar dan ada hikmah di balik itu semua. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.